Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya lihat sudah pada mencoba-coba. Mungkin belum ada yang belum berhasil nginstallnya. Apa sudah berhasil semua nginstall Epius? Ya Pak, ada yang belum Pak. Kalau nginstallnya sih berhasil, Pak Dokter. Terus Gimana Bu Juneng sih? Tapi jalaninnya Bu Juneng sih ya. terus apa namanya itu? Cracknya bisa. Kalau yang belum cracknya harus dimatikan dulu ininya. Kalau belum cracknya ini harus dimatikan dulu. Semua yang diproteksinya, yang di apa namanya itu Windows ini ada namanya tuh security-nya, virus and threat protection itu di off-kan dulu semua sampai dia warnanya merah gitu ya, merah sehingga dia tidak aktif. Baru tadi yang file yang crack itu, yang patch file yang pernah saya kirimkan via WA di-download. Kemudian tapi syaratnya setelah di-download yang file installernya sudah terinstall. Kalau belum diinstal dia nggak mau di-patch. Ya, saya kemarin ada laptop salah satu staff saya nggak bisa di ini. Akhirnya saya cek detail, rupanya antivirusnya belum diaktifkan. Kan kalau Windows 10 itu seluruh antivirus itu ya otomatis bagus sekali ya, Windows 10 itu proteksinya bagus ya, kecuali mungkin kalau yang pakai Mac ya beda ini ya. Nanti di situnya action dari antivirus itu cukup bagus untuk memproteksi sistem dari komputer tersebut ya. Coba kalau misalkan kemarin sudah pada coba, kalau sudah saya coba mungkin ada yang perlu saya review cepat ya, review cepat caranya, kemudian mungkin juga akan saya lanjutkan bagaimana regresi panel data dinamis. Yang saya jelaskan kemarin itu baru regresi panel data statis. Statis ya. Oke. Ada yang mau nunjukin hasilnya? Mau presentasi? Boleh. Atau mau Ibu Juneng? Ibu Juneng udah bisa. Tadi saya lihat Mbak Nanda udah ngirimin itu. Mbak Nanda udah ngirim. Sudah ada berapa tadi? Saya belum sempat balas. Kebetulan siang ini ada 3 mahasiswa senior dari 3 orang angkatan berapa? 2017, 2019 dari IM, Ilmu Manajemen ya, S3 Ilmu konsultasi disertasi, ada bimbingan saya, ada yang sering konsultasi dari S2 sampai S3 ke saya. Ada lagi baru mau dokter yang mau memilih judul bingung. Tapi menurut saya menarik sekali ya disertasi dia tadi. Dia bingung tentang jadi kan zaman COVID ini kan nakes itu khususnya dokter dengan perawat itu kan di tengah dilema kan, ada tekanan pekerjaan, stres, kemudian ada iming-iming dapat bonus tinggi kan per bulan kan, kemudian sementara yang dihadapin ya nggak sembarangan gitu ya, penyakit menular kan gitu ya, itu. Terus tapi mereka tetap harus kinerjanya tetap harus tinggi, kemudian mereka juga harus tetap mengutamakan value, belum lagi apa namanya itu ancaman atau risiko dan sebagainya. Kemudian ya saya baru membimbing dia mengarahkan dari topik tersebut. Sebenarnya sekarang kan banyak pandemi, di pandemi itu jarang sekali memikirkan bagaimana nasib atau kinerja dari tekanan terhadap si nakes itu sendiri ya. Nah, oke. Kita lanjutkan ini kita. Saya sudah melihat sepintas ya hasil Bapak Ibu sekalian, tetapi belum ini. Tapi mungkin kalau sudah mencoba kan otomatis enak ya. Kalau sudah mencoba, mungkin saya bisa share ya. Saya terangkan dulu, nanti saya coba
apa namanya, saya coba run, kemudian baru nanti kita coba bagaimana regresi panel data dinamis. Ya. Dok. Oke. Ya, Halo Mr. Seril. Selamat siang Dok. Selamat siang Mr. Seril. Ya, saya sudah coba dan saya punya banyak ini pertanyaan. Banyak pertanyaan. Oke, bagus. Silakan. Ya. Satunya itu nama ya, nama tadi Dok. Bisa saya share? Oh, silakan. Pak Herman, Pak Sheryl mau share. Wah, Ya. bagus. Ya, satu itu ini. Tadi saya mau coba masuk data langsung ke ini import. Ya. Itu lebih susah. Saya sudah coba lebih susah. Dan nanti saya copy dan paste. Dan nama saya lihat dokter sudah kerja itu ROA. Saya coba enggak masuk. Iya, itu SER ya. Iya, itu susah nama ambil di Excel dan masuk ke eViews. Itu susah. Hanya ini SER01 ya. Ya, oke. Ya. Itu satu pertanyaan. Saya mau gimana diganti ke ROA FDR. Yes. Ya. Kedua sama semuanya. Ya ini hasil saya ya. Ini hasil saya Dok. Ya, mean, median, maximum, minimum. Dan ini regression equation. Tentang regresi, saya coba non by non. Itu non di cross section, di period saya ambil non. Hasilnya ini. Dan saya mau tanya tentang ini. Tentang hasil ini, bisa saya sendiri-sendiri itu SER01. Seperti dependent variable. Yes. Nanti bisa saya ambil SER02. Tadi nanti dependent variable juga juga atau SER01 itu cukup. Itu pertanyaan kedua. Bisa saya ganti dependent variable atau hanya satu? Bisa di rename. Ya. Oke. Oh, jadi bisa di rename. Nah, di eViews-nya bisa di rename, di situ bisa di rename ya hasilnya. Asal Pak Sheryl paham share 1, share 1, 2, dan 3 sampai 5 itu apa gitu ya. Iya. Tapi mungkin kendalanya di sini, mungkin saat mengcopy paste-nya itu mungkin tidak apa namanya itu datanya mungkin bisa saja ada kesalahan nama ininya apa tuh, atau bisa juga hanya angkanya saja. Harus lengkap dengan variabelnya, Pak. Harus lengkap dengan variabelnya seperti ini ya. Oke, bagus Pak Sheryl, nanti akan saya coba jelaskan ya Pak Sheryl ya. Oke. Ya, ini fix by fix. Problem Pak Sheryl, good luck for you. This is terima kasih. Very good ya. Terima kasih Dok. Oke, terima kasih Pak Sheryl. Beliau sudah menjelaskan, berarti beliau sudah mencoba. Kemudian permasalahannya sebenarnya simple, itu tidak susah. Mungkin kemungkinan bisa jadi waktu Pak Sheryl mengcopy paste-nya di blok ini, tidak di blok
judulnya. Nah, tidak diblok dengan judulnya. Kemudian data yang tidak ada ini misalnya not available juga dikosongkan aja ya. Nah, kemudian bisa juga yang seperti ini datanya dirapikan dulu, yang seperti tidak ada ya kosongkan aja. Kemudian seperti ada not available di sini juga dikosongkan aja dulu, baru di copy. Nah, caranya ya pakai Appius seperti ini, mungkin saya ulangi ya. Appius. Oke. Ini saya contohkan aja, langsung saya coba ya. Nah, ini saya create ya. Nah, di sini annual report, tapi datanya data balance panel ya. Kemudian di sini tadi mungkin Pak Seril ngambil data ini mungkin ya. Pak Seril coba data ini. Data ini ada Bank Umum Syariah, ada berapa? 1, 2, 3. Ada berapa bank ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 12, Pak. 8, 9, 10, 11, 12 kalau nggak salah 12 ya, 12. Iya, 12. 12. Nah, data ini kita siapkan, ini berarti ada dalam bentuk annual tahunan. Tahun 2000 berapa kita perhatikan di sini. Tahun 2013 ya sampai 2020. Berarti di sini 2013 baru 2020. Di sini ada 12 bank. Oke. Nah, kalau Pak Seril juga mau langsung memberikan nama file, boleh di sini. Latihan 1 misalkan. Latihan 1 panel data. Oke. Nah, kalau tidak, waktu menyimpannya itu tidak perlu pakai waktu di ininya juga. Oke, sekarang udah siap. Nah, di sini ada 96 pengamatan, tetapi ini tentu tidak bisa sepertinya karena ada yang kosong-kosong, tentu dia akan nanti tidak bisa pakai panel data random ya. Coba kita lihat dulu. Pilih quick ya, quick. Pilih empty group ya, empty group. Nah, sekarang tadi di blok, setelah di blok tadi kita blok di sini. Ini blok. Nah, di bloknya dari sini, disorot di bloknya, di select-nya dari sini. Select sampai sini. Oke. Nanti kosong nih yang 2020, kosong. Setelah di select, kursornya jangan ditaruh di sini tapi di sini. Dan di select-nya pun lengkap dengan ini, lengkap dengan apa namanya itu lengkap dengan ini kan variabelnya ROA, FDR, return of itu ya, aset, FDR, biaya operasional, CAR, NPF ya. Setelah itu, setelah kita copy, taruh kursornya, jangan salah, kursornya taruh paling atas seperti ini. Ctrl P, udah langsung. Tapi kalau misalkan Mr. Seril tadi tidak ngopinya, katakanlah ini saya ulang ya. Undo, nggak bisa di-undo. Misalkan tadi waktu ada seperti ini, tentu bisa, ini kan ketahuan ROA. Tetapi kalau kita buat new lagi ya, new option. Misalkan yang ini annual 2013 2020. Misalkan latih 2 misalkan. Latihan 2 sama. Oh, sorry. Balance panel data. Oke, ini cross sectionnya itu ada berapa? Ada 12 ya. Oke. Nah, kalau kita quick empty, misalnya ini di delete dulu. Nah, seperti ini. Kalau Mr. Seril misalkan tadi ngopinya tidak dengan variabelnya seperti ini, ya. Sekarang seperti ini, saya copy, balik di sini, saya paste di sini, tentu akan muncul seri semua. Nah, kenapa dia copy? Oke. Oke.
Nah, tuh, itu yang muncul kan? Karena variabelnya tidak ikut. Nah, muncul seri 01, R02, 3, dan 05. Ini bisa di rename, diklik double di rename jadi ROA bisa. Bisa di rename. Yes. Bisa di rename langsung di sini. Di double klik diganti, misalkan sesuai dengan ini. Sesuai dengan ini diganti FDR Bopo Car NPF. Misalkan. Ini berarti FDR. Sorry. Ini ya sesuai dengan ini, FDR Bopo Car NPF ya, kita ulang. FDR FDR enter, yes. Kemudian di sini Bopo, yes. Kemudian satu lagi NPF-nya satu di sini. NPF non performing financing. Yes. Satu lagi di sini tadi apa tadi? CAR ya. CAR. Capital. Bisa sama aja. Nah, tadi artinya kesalahannya kemungkinan di sini waktu mengkopinya tidak dengan nama variabelnya. Tapi kalau langsung di blok, di selectnya dengan nama variabelnya, yakin tidak akan ketemu, tidak akan terjadi permasalahan yang terjadi tadi. Nah, ini sudah siap diolah ini. Tapi di sini ada berapa yang data kosong. Coba kita olah. Olah misalkan dengan pilih menu quick. Sorry. Di sini ada ini kalau terkait dengan generate risk, kalau misalnya kalau mau nambah buat apa. Tapi di sini terkait dengan seri statistik ini bisa dilihat histogramnya, bisa dilihat plegramnya, bisa juga dilihat sekaligus ini. Kalau mau tahu bagaimana common sampelnya secara umum. Deskriptif, grup, bukan kalau seri statistik ini satu-satu per variabel. Tapi kalau per secara keseluruhan ini bisa kita lakukan. Nah, kalau misalkan seperti ini pengen tidak susah seperti ini kan, daripada ngetik-ngetik terus bisa kita permudah dengan ini supaya ini tidak ngetik terus mudah. Kan kalau bisa kita copy ke sana tetapi menggunakan fasilitas namanya Notepad. Coba ada Notepad enggak? Notepad. Ctrl V di sini Notepad. Kita delete di sini. Tuh. Nah, ini mempermudah kita. Misalkan kalau terjadi apa betul variabel yang mau diinikan. Ini bisa di-copy. Copy saat kita ngeram, misalkan quick di sini, grup deskriptif, common, ini tidak perlu ngetik satu-satu, copy aja yang dari langsung jadi dia. Tapi kalau di-copy dari Excel langsung bisa. Ini saya copy dari Excel langsung misalkan tadi. Tapi kalau di Excel langsung di-copy, nih variabelnya untuk di-run di sini, dia jaraknya jauh nih seperti ini. Harus ngatur-ngatur lagi kan? Kalau misalkan, tapi kalau kita sudah siapkan seperti ini di software Notepad yang untuk kalau teks hanya teks saja, ini nanti kita klik grup deskriptif command misalkan. Kita Ctrl V, udah langsung di-run. Yang tadi dihapus ya. Ini sudah ketahuan bahwa ROA itu rata-ratanya 0,018, FDR-nya cukup tinggi, mediannya segini, misalkan nilai maksimumnya
berarti ROA-nya 13,5%, minimumnya ada yang negatif, standar deviasi, kemunjuran ya. Ini pasti ROA-nya sebenarnya nggak terlalu, kemunjurannya cukup tinggi ya. Nah, di sini sebenarnya datanya, bolehkan datanya tidak menyebar normal sebenarnya kalau di sini. Tapi nggak masalah, kita biarkan aja dulu. Sum square deviation. NPF-nya cukup tinggi, NPF-nya ada yang mencapai 22% ya, 3%, tapi rata-ratanya 3%, mediannya 2%, kemudian CAR-nya BOPO rupanya bank ini kurang efisien juga ya, rata-rata BOPO-nya 91% ya. Oke, nah kemudian kita mau melihat statistik lainnya, bisa kita lihat. Oke, terus mau lakukan lagi ini, lihat di sini misalkan bisa mau lihat kovariannya, mau lihat korelasinya misalkan. Ini bisa juga satu individu per korelasi apa dengan apa bisa. Kemudian kalau kita mau lihat hubungan misalkan korelasi. Nah, dengan kita siapkan di sini di Notepad tadi, ini memudahkan. Kalau kita mau ngerat tidak perlu ketik satu-satu, kita copy aja ke sini. Kita cek. Yes, ini nggak apa-apa. Nah, ini korelasinya. Coba diperhatikan, ada nggak yang berkorelasi signifikan tinggi? Nah, dengan dirinya sendiri ya jelas, tapi antara FDR dengan ini tinggi nggak? FDR dengan ROA, BOPO dengan ROA negatif. Ini post-CAR NPF negatif. Ini udah ketahuan, artinya diestimasi bahwa pengaruh FDR terhadap ROA itu positif, BOPO dengan ROA negatif, CAR dengan negatif. Kemudian antar variabel bebas antara FDR dengan BOPO rendah kan, itunya FDR dengan BOPO, CAR hanya 0,17, 0, ini berapa? Antara BOPO dengan CAR, nah ini yang agak tinggi. Antara BOPO dengan CAR dengan NPF itu positif, dengan CAR negatif 0,41, tapi dengan ini 0,71. Nah, dari sini sudah ketahuan bahwa ini tidak ada multikolinier antar variabel bebas, tidak ada yang korelasinya, tidak ada koliniaritas. Kenapa? Kita perhatikan antar variabel bebas antara FDR dengan BOPO hanya 0,17, dengan CAR 0,07, dengan NPF hanya 0,18. Antara BOPO dengan CAR minus 0,4. Antara BOPO, nah yang paling tinggi antara BOPO dengan NPF. Semakin tinggi BOPO, maka secara konsisten NPF juga semakin tinggi. Sebaliknya tidak konsisten. Kemudian antara CAR dengan NPF minus 0,38. Nah, perlu diingat korelasi bukan pengaruh ya. Kalau korelasi, korelasi itu hubungan keeratan. Kalau dia negatif berarti dia tidak linear, tidak berlawan arah. Artinya apabila dia positif maka dia secara konsisten ya ikut turun. Apabila dia naik secara konsisten dia ikut turun. Tetapi apabila dia positif secara konsisten dia ikut naik misalkan antara BOPO, semakin tinggi BOPO maka secara konsisten akan semakin tinggi NPF-nya. Tapi dari sisi ini misalkan antara BOPO dengan CAR, semakin tinggi BOPO maka CAR akan semakin turun, makin rendah. Secara konsisten CAR itu akan turun, rendah. Kemudian semakin tinggi BOPO maka secara konsisten maka ROA itu akan turun. Artinya semakin tidak efisien suatu bank maka return of asetnya itu semakin rendah, turun. Semakin tinggi CAR maka semakin tinggi ROA-nya. Semakin tinggi NPF, semakin banyak kredit macet. NPF itu singkatan non-performing financing. Kalau di bank biasa non-performing loan ya. Tapi karena dia banknya bank syariah, tentu dia pembiayaan bukan pinjaman. Padahal intinya sama-sama aja gitu ya ilmunya. Kemudian ini minus 0,26 sekian. Artinya jika
kredit macet atau non performing financing semakin tinggi, maka berpotensi akan menurunkan kinerja bank tersebut. Apabila tadi semakin tidak efisien, maka banknya akan kinerja semakin turun. Gitu. Kira-kira kalau pakai ini. Kemudian dari sini bisa juga kita lihat ininya cross correlation-nya, misalnya kopariannya bisa, ada cross correlation, ini bisa hubungan silangnya. Nih sampai leg berapa? Yes. Ini kita lihat antara FDR ada nggak yang lewat dari garis ini? Ya pada leg sekian. Nah, kalau itu hubungan kolegram, ya jadi korelasi berdasarkan ini, berdasarkan apa namanya itu kolegramnya. Di sini kita lihat yang mana mendahuluin pada leg berapa. Kalau ROA dengan FDR, ya FDR minus 1, ya artinya hubungan antara ROA dengan FDR sebelumnya. Ini ada. Nanti akan saya terangkan kalau terkait dengan cross correlation, dan akan saya terangkan waktu kuliah, namanya kuliah PAR PACM. Jadi kenapa saya mengajarkan pakai EPIUS paling hampir semuanya saya minta install EPIUS, karena EPIUS itu paling lengkap untuk econometric ya. Oke. Kemudian yang berikutnya di sini juga ada namanya co-integration, ya, co-integration. Tapi nanti ini co-integration, cross correlation nanti akan saya terangkan di PAR PACM. Ada lagi Granger causality test. Ini artinya untuk menguji hubungan. Bisa Granger causality hubungan atau pengaruh ya, pengaruh. Apakah misalkan ROA mempengaruhi FDR, apakah ROA mempengaruhi BOPO, atau kan FDR mempengaruhi ROA, atau sebaliknya bisa pakai Granger causality. Ini ada lag-nya, ada apanya, nanti ini akan saya mungkin lebih jauh nanti pas. Ini misalkan antara FDR dengan ROA, apakah FDR mempengaruhi ROA? Di sini kelihatan iya, karena probability-nya atau p-value-nya 0,02, artinya kurang dari alfa. Alfanya berapa? Misalnya 5% masuk, apalagi 10%. Jadi FDR ini bisa mempengaruhi ROA, tapi ROA tidak bisa mempengaruhi FDR. Ini di sini tidak signifikan. Kalau ROA doesn't Granger cause F dengan FDR, di sini p-value-nya 0,88. Ini lebih besar dari alfa, dia tidak signifikan. Jadi bisa kita lihat BOPO berpengaruh terhadap ROA, ini signifikan. ROA pun mempengaruhi BOPO, signifikan. Kalau ini signifikannya berapa? 10%. Artinya level ininya taraf nyatanya 10%. Kalau kita pakai 10%, yang BOPO terhadap ROA masuk diterima, ROA terhadap BOPO juga signifikan, gitu. CAR dengan ROA di sini tidak signifikan. Tapi ROA bisa mempengaruhi CAR, ya signifikan di sini. Nah, ini NPF mempengaruhi ROA, ROA mempengaruhi NPF. Ini timbal balik dia signifikan semua. Bahkan ROA itu sangat mempengaruhi NPF. Jadi kalau misalnya perusahaan itu kinerja keuangannya nggak bagus, itu bisa disebabkan oleh NPF. NPF bisa menyebabkan juga ROA, atau ROA bisa menyebabkan bahwa NPF-nya jelek. Tapi BOPO dengan FDR dengan BOPO tidak berpengaruh signifikan. Ini nanti bisa dicoba-coba ya. Nah, terkait dengan ini seluruh series ya. Terkait dengan persamaan regresi di sini, estimate equation. Nah, kita coba lagi tadi, kita copy aja tadi. Jadi tidak perlu ngetik-ngetik kalau kita pakai sudah disiapkan. Jadi Bapak Ibu ini tidak dapat di kuliah statistik nggak dapat, cuman ini jam terbang aja karena saya suka ngolah data ya, jadi saya paham kalau mau cepet-cepet kita siapkan aja ininya, bahannya, siapkan yang memudahkan. Oke, kita coba. Ini kita coba. Nah, untuk menentukan Y sebagai ROA itu sebagai Y1 atau
dependent variable, kemudian FDR, BOPO, CAR, NPF ini tidak sembarangan. Dia tentu berdasarkan ada namanya, ada jurnalnya, ada landasan teorinya, ini ada kebetulan ada. Kalau nggak salah ada. Nah, ini ada kebetulan mahasiswa saya dulu. Nah, ini strateginya seperti ini. Pengaruh kinerja keuangan internal. Jadi FDR, BOPO, CAR, NPF itu terhadap profitabilitas, terhadap ROA. Ini tadi. Sebenarnya ada variabel namanya variabel eksternal, BI rate. Semua ini tentu berdasarkan ini rangka pemikirannya. Jadi kinerja keuangan perbankan syariah itu bagaimana, laporan keuangan triwulan bagaimana, metode penelitiannya bagaimana misalkan. Nah, artinya menentukan ini CAR, BOPO, NPF, EDR itu adalah variabel faktor internal. Soalnya faktor eksternalnya ada BI rate, inflasi. Nanti kita uji pakai cow test, uji LM test, uji faktor eksternal. Nah, uji T ini. Oke. Nah, ini hipotesisnya, FDR tidak berpengaruh terhadap ROA, FDR berpengaruh terhadap ROA. Sebenarnya ada dasarnya. Jadi disinilah peran ekonometrik. Jadi Bapak Ibu, yang saya kasihkan itu ada teorinya. Jadi yang data yang saya kasihkan ke Bapak Ibu tadi terkait ini, sebenarnya ini merupakan variabel-variabel kinerja atau faktor internal dalam suatu bank umum syariah. Bank umum syariah itu misalkan salah satu kinerja keuangannya, misalkan ROA itu return on asset, misalkan, apakah dia dipengaruhi oleh FDR, ya, apakah dipengaruhi oleh BOPO, CAR, dan NPF. Nah, dasar teori inilah tadi mendasari sebagai untuk menguji itu tadi faktor. Kemudian tentu ada beberapa teori terkait itu, misalkan terkait apa tuh, minimalis pengaruh ini, apa? Pengaruh BI rate ya. Kemudian harusnya ini FDR tidak berpengaruh terhadap ROA, ini hipotesisnya pun ada ini. Kebetulan ini data bimbingan saya waktu S2 di Bank Umum di UIN, S2 perbankan, tapi datanya saya update ini. Kebetulan waktu itu datanya dari saya. Terus waktu itu tesis dia sampai 2018, ini datanya sudah saya update. Nah, rencana saya setelah datanya saya update, saya mau buatkan jurnal, nah seperti ini. Nah, sekarang kita coba ROA, FDR, BOPO, CAR, NPF. Apakah ini variabel Y-nya ini? Tetapi ini ada kurang, harus ditambah C-nya. Nih, C, konstanta. Apakah ROA dipengaruhi oleh FDR? Terus berapa besar konstantanya? Kemudian apakah BOPO berpengaruh terhadap ROA atau CAR berpengaruh terhadap ROA, NPF terhadap ROA? Kita biarkan saja, kita menggunakan ini effect specification, ada namanya cross section, ada period. Kalau di sini pilihannya peak effect, random effect. Nah, tapi kalau kita di sini juga peak effect, random effect. Ini bobotnya. Kalau kita biarkan saja, nanti yang akan dihasilkan panel least square. Coba kita lihat. Ini hasilnya. Ini hasil panel least square nih. Ada 90. Mungkin sudah dicoba sama Ibu Juneng, Mbak Nanda, sepertinya sudah coba semua, Pak Seril ya. Nah, itu. Ya, nah, dokter. Ini artinya Bapak Ibu sudah bisa ngeran sendiri. Data. Nanti kalau dalam disertasinya terkait dengan terkait dengan ekonometrik menggunakan EPIUS, insya Allah Bapak Ibu mudah mengolahnya. Bahkan di EPIUS itu kalau Bapak jeli, coba Bapak perhatikan setelah di-download, setelah di-install, Bapak Ibu sebenarnya sudah punya tutorialnya di sini.
Kalau Bapak mau belajar sendiri, Bapak Ibu mau belajar sendiri di program file, ya, di EFUSE, sorry, ada yang satu lagi. Program file di EFUSE nih, EFUSE 10. Di sini ada, sorry, di sini ada nggak? Ini sebenarnya ada ilustrasinya, ada ininya ya. Sehingga saya ada tutorialnya. Example. Oh ini chapter quick tuh, ada tutorialnya, ada datanya sampai 16 chapter ya. Ada ininya. Masing-masing ada ada petunjuk lengkapnya. Bahkan punya data, ini ada manual HTML ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini chapter 1 tentang ini ada. Ini filenya sudah dikasih sampelnya, kemudian sorry, ada readme HTML sampel program, sorry. Nanti akan ketahuan bahwa saya yang nggak lihat. Seingat saya sudah lengkap deh. Master coba. Oh ini ada di sini. Seingat saya ada lengkap itu setelah diinstal dia akan ketahuan bahwa di situ ada tutorial, atau kalau enggak, kalau tidak bisa kelihatan di sini ada nge-help di sini ada. Ini guide-nya. Ya. User guide. Atau bisa dilihat pakai topik ini. Ini Apple Docs, user guide-nya ada. Ada tuh. Jadi Bapak Ibu mudah sekali mempelajarinya ya. Mulai sini. Mulai demonstrasinya, mulai banyak mengujinya. Bahkan panel data, working data. Tapi memang tidak semudah mempelajari ini berdasarkan ini, tidak semudah kalau saya ajarin langsung mungkin ya. Itu aja bedanya. Kalau saya ajarin langsung, saya rankan. Nah, hasil ini sudah terlihat waktu kita run. Coba perhatikan, konstantanya signifikan enggak? Kalau dilihat metodenya Panelli Square, diolah jam segini, sampelnya 2013 sampai 2020. Jumlah periodnya ada 8 tahun. Cross sectionnya ada 12 bank umum syariah. Total panelnya ada 90 observation. Kemudian variabelnya ini, konstanta dependent variabelnya ROA, return on asset. Kemudian ROA itu dipengaruhi oleh FDR, BOPO, dan CAR. Kemudian konstantanya 0,034, tetapi di sini signifikan enggak? Tidak. Artinya apabila FDR, BOPO, CAR, NPF bernilai 0, maka besarnya ROA itu sebesar 0,034 atau ya 34%. Tetapi kita lihat lagi FDR berpengaruh signifikan 0,0012. Artinya apabila FDR naik, maka ROA akan naik. Kemudian salah ngomong. Apabila FDR naik satu satuan, maka besarnya ROA akan sebesar 0,062. Apabila FDR naik 1%, maka ROA akan berpengaruh terhadap ROA 0,062, 0,2%. BOPO minus 0,11%. Jadi sangat signifikan. Di sini mengatakan apabila BOPO naik 1%, maka akan berpengaruh terhadap ROA, akan menurunkan ROA minus 0,11. CAR semakin bagus, dia akan semakin bagus juga pengaruhnya terhadap ROA sebesar 0,12. Nah, NPF, nah ini agak aneh. Masa dia signifikan ini. Semakin tinggi NPF, maka akan
berpengaruh terhadap naiknya ROA. Tidak masuk akal. Ini, nah kalau ketemu seperti ini tentu kita agak pusing, agak ini. Kenapa kok bisa? Masa semakin tinggi kredit macet, kinerja bank itu semakin bagus? Nah ini di luar hipotesis, di luar teori ini. Nah mengolah data EPIUS itu kalau yang ditemukan di luar dari teori tidak sesuai, nah itu membuat kita pusing. Nah tetapi ini masih kita lihat lagi. Di sini kita lihat R square-nya masih jelek. R square adjusted-nya 43%. Kemudian secara simultan dia signifikan. Tapi dilihat dari EKK-nya minus 49. Dilihat dari Durbin-Watson-nya masih ada serial correlation. Minus 1,4645. Coba coba kita run dengan yang lain, estimate lagi. Estimate, kita run panelnya, kita ubah fix efek, jadi efek tetap. Kalau tadi itu dipukul rata, kalau ini efek tetap per itu ya beda-beda. Kita kan? Nah menggunakan efek tetap, wah kok hasilnya langsung bagus ya. Ininya dengan menggunakan efek tetap sama ya. Ini tidak signifikan C-nya, FDR tidak signifikan, BOPO 0, ini signifikan dan logis minus 0,0 sekian. CAR-nya tidak signifikan, NPF tidak signifikan. Nah di sini artinya yang berpengaruh hanya BOPO-nya saja. Ini cross section fixed dummy dengan period fixed dummy. Sekarang bagaimana dilihat, wah R square-nya semakin tinggi. Ini 68%. Artinya persamaan ini, model ini, pengaruh FDR, BOPO, CAR, NPF terhadap ROA ini mencapai 68,3%. Yang kita pakai adjusted R square ini sudah memperhitungkan jumlah sampelnya ya dan derajat bebasnya. Kalau ini tidak memperhitungkan jumlah sampel. Biasanya yang lebih sering dipakai adjusted R square. Nah, Durbin-Watson-nya sudah masuk 2,5. Nanti kita tes 2,5 itu harusnya di sekitar 1,9 atau 2,5 nanti kita tes. Kemudian coba kita tes pakai apakah ini kan yang tadi yang ini fixed effect, yang sebelumnya random panel square. Kita coba kita view, kita fixed effect. Peak atau random redundant ya, peak effect, kita tes. Kita lihat ini cross section F. Kita lihat cukup lihat cross section C square ini 66,7. Di sini signifikan 0,00. Artinya antara kalau kita pakai hipotesis apakah peak effect atau random effect? Di sini apakah peak effect atau panel? Ini pakai uji Chow. Di sini signifikan, berarti H0 adalah C square, H0 adalah random effect. Apabila H1 adalah panel square PLS, H1 fixed effect. Apabila dia signifikan maka dia yang lebih baik adalah fixed effect. Di sini lebih baik fixed effect. Hasil dari fixed effect pakai dummy 1 dia dihitung dapat 1,9. Nilainya 42 sekian. Di sini ini hampir bagus semua. NPF yang nggak masuk akal berarti yang pakai dummy tetapi dummy periodnya aja. Kemudian kalau pakai dummy hanya cross sectionnya saja ini 2,56, 67. Kemudian ini tidak signifikan. Ya, yang masuk akal itu sebenarnya yang ini aja BOPO. Kalau yang ini kurang masuk akal. Masuk akal kenapa NPF-nya signifikan tapi positif. CAR-nya signifikan ya positif bagus. Ini masuk akal sangat signifikan BOPO, tapi FDR juga signifikan. Tetapi di sini ini hanya 42%, Durbin-Watson hanya 1,96. Oke. Kemudian kita cek lagi, kalau dia pakai model ini sekian. Nah, nanti berarti yang kita bagusnya
kita akan gunakan ini. Coba kita cek. Artinya kita lebih baik pakai fixed effect. Kita run lagi. Coba lagi. Pakai C aja di sini lagi ya, C. Kita iseng-iseng pakai random. Bisa nggak? Saya pikir biasanya random nggak mau. Nah, nggak mau. Kenapa random nggak mau? Karena di sini banyak data kosong di sini. Nah, ini kosong. Nah, sekarang yang terbaik adalah fixed effect. Jadi yang kita pakai nanti pakai fixed effect ini ya. Tapi bisa saja nanti fixed effect apakah kita lihat apakah no weight atau cross section weight ya dibersihkan. Coba kita cek. Nggak mau dia. Dia tetap mau pakai fixed effect. Dia no aja periodnya. Sini ada wide cross section, coba. Saya pakai wide cross section. Yes, coba. Ini pakai wide cross section. 68, sekian. Tetap Bopo negatif. Nah, ini yang lebih bagus. Menggunakan metode, memang sih seperti coba-coba, tapi kelihatannya lebih bagus wide cross section yang ini. Jadi hanya cross section dummy, ini dummy, tetapi kita pakai wide cross section karena di situ tadi. Nah, di sini kelihatan Bopo berpengaruh negatif, tetapi NPM-nya tidak berpengaruh. Nah, di sini. Ini hasil sudah lumayan. Coba kita cek. Hasil ini sudah ini yang bisa kita interpretasikan. Kita blok aja, copy, masukin. Ini bisa dimasukkan ke Word langsung. Nah. Ini bisa masuk. Ini pengaruh. Ini Y-nya, jadi ROA kalau dibuat rumus. ROA sama ROA sama dengan kan kalau dirumuskan ini 0, sekian ditambah ini 0,0 TSC. Tinggal dilanjutkan sama FDR. Tapi di sini yang sigma berarti FDR dan Bopo. Jadi yang kita bahas yang ini, misalkan NPM-nya nggak apa-apa tidak signifikan. Karena tidak apa-apa tidak signifikan. Nah, ini tinggal kita interpretasikan. Sekarang coba kita lihat. Kita lanjutkan ya, hasilnya sudah ketemu. Coba kita lanjutkan di mata kuliah. Dok, Ya. Bopo signifikan. Saya lihat. Bopo. Ya, Prof. Ya, Bopo signifikan betul. Ya, dan Dongga masuk di Bopo signifikan dan logis karena dia negatif. Jadi negatif. Dalam suatu ini negatif ya, negatif. Ya. Negatif Bopo. Oke. Bopo. Kemudian di sini kita masukkan lagi kar 0, berapa? Kar Dok, K signifikan? K signifikan? Tidak. Tapi tidak, harus ditulis. Ya. Harus ditulis. Karena modelnya ini. Saya pikir Dok ambil yang NPM, signifikan. NPM. Kemudian kar terus errornya. Ya. Error termnya kan gitu. Itu harusnya itu persamaannya sebenarnya. Tapi dengan Bapak Ibu meng-copy paste ini orang sudah mengerti. R square-nya ini 68% bahwa model ini bisa dijelaskan 68,3% ada hanya sekitar 30, berapa persen? 31,7% oleh variabel yang tidak teridentifikasi. Nah, Darwin-Watsonnya sudah cukup bagus, kita cek. Darwin-Watsonnya tuh kita cek di sini 2, sekian
DF-nya berapa ya, square-nya berapa, coba kita cek. Kita cek cara ngeceknya bagaimana. Namun sebelum cara ngecek, astagfirullahaladzim, kita sudah asar lagi ya, cepat sekali kalau kita bicara seperti ini ya. Oke, mungkin kita stop sebentar ya, waktu asarnya sudah tiba, nanti saya lanjutkan cara mengecek model itu baik atau tidak. Ini nanti akan saya lanjutkan. Nih. Cara membaca ini juga saya jelaskan ya. Membaca white-nya, membaca autokorelasi, Darwin-Watson ya. Oke. Ini cara membaca Darwin-Watson-nya. Oke, mungkin kita stop dulu karena sudah waktu asar ya. Nanti kita lanjutkan Baik, Pak. setelah Udah asar. nanti kita lanjutkan lagi setelah 15 menit lagi ya. Terima kasih. Mohon maaf ya. Ya, assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
pakai WLS tuh. Nah, WLS. Period atau wide cross section. Wide cross section nggak ada di sini ya. Kemudian di sini ada square wide weighted bobot. Mana bobot weighted? Sini ada weighted square. Bisa saja kita pakai cross section weight ya. Misalkan. Nah, berarti dia nggak mau efeknya. Coba kita lihat. Berarti dia periodnya cross section effect with period. Oh, nggak mau dia, tidak dibolehkan. Dia kalau sudah pakai peak effect tidak dibolehkan pakai ini. Dia tetap no width aja. Tapi di sini boleh pakai wide cross section, wide period, wide diagonal, ya boleh. Oke. Kemudian yang berikutnya di sini digunakan apabila ragam QI diketahui. Metode wide digunakan apabila ragam QI tidak diketahui. Nah, boleh pakai metode wide, boleh pakai ini. Ya, kalau kita mau melakukan transmutasi, tentu kita bisa menggunakan metode wide tadi. Wide di sini. Kalau kebetulan ragamnya tidak tahu, kita pilih metode di sini. Waktu panel data ya kita pakai wide cross section. Jadi covariant method. Ya, no DF correction juga bisa diklik ini. Kalau kita mencari model yang terbagus ya, memang ya faktornya ya harus dicoba-coba juga gitu. Kemudian ada lagi WLS, weighted least square kuadrat tertimbang, digunakan dengan cara membagi persamaan regresi WLS biasa dengan varian atau keragamannya, sehingga persamaan menjadi seperti ini. Nah, bila data dibagi, ya, jadi YI sama B0, B1, X1 kali errornya. Bila dibagi dengan varian akan menjadi seperti ini. Dapat juga ditulis seperti ini. Apabila persamaan dijalankan dengan metode OLS akan menghasilkan estimator yang blue dan variabel studi yang sudah konstan. Bisa saja dibuat seperti ini. Kemudian metode wide ini varian heterokoreksi. Nah, pakai ini yang mengkoreksi heteroskedastisitas korektif varian menggunakan residu R kuadrat tadi. Jadi dasar-dasar mengklik-klik metode ini tadi itu dasarnya. Waktu kita estimasi mau pakai metode apa? Least square. Ya, di sini ada metode metode yang di sininya ada. Mau cross section, mau wide cross section, mau wide period, cross section sure, cross section weight ya. Ini sebenarnya di sini yang buat saya jelaskan ini fungsinya untuk itu. Metode wide ya. Oke. Atau bisa juga langsung klik aja option. Klik tombol option, klik heteroskedastis consistent coefficient varian. Oke. Nah, autokorelasi. Nah, di sini tadi autokorelasi itu hubungan antara residual atau observasi dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi mudah timbul pada data yang bersifat runtut atau runtut waktu. Jadi data yang kita ini ada sifat autokorelasinya. Makanya di dalam panel data yang paling dilihat selain R-square, uji F, tapi uji apa? Darwin-Watson-nya. Kalau Darwin-Watson-nya sudah masuk, ya cukup, selesai. Dia masuk, berarti dia tidak ada autokorelasi. Makanya biasanya kalau penguji, kalau Bapak Ibu pakai uji panel data, penguji paham statistik, dia cukup lihat aja R-square-nya bagus nih, uji F-nya bagus. Selain dilihat Darwin-Watson-nya masuk nggak nih? Nah, kemudian dia cek lagi. Kalau Darwin-Watson-nya sudah masuk ya sudah blue dia. Kemudian mungkin juga dijumpai pada data bersifat antar objek atau cross section. Kemudian penggunaan OLS tidak ada autokorelasi dinyatakan misalkan EI error ke I dan ke J 0 atau I tidak sama dengan J misalkan. Ada autokorelasi misalkan EI EJ tidak sama dengan 0, maka I tidak sama dengan 0. Autokorelasi berbentuk positif dan negatif. Penyebab autokorelasi data mengandung pergerakan naik turun secara musiman. Nah, itu. Kekeliruan manipulasi data. Data runtut waktu, data yang dianalisis tidak bersifat stasioner.
Nah, supaya data stasioner ya lakukan tadi, bisa lakukan diferensiasikan, misalkan antara tahun 2014 dikurang 2012 dibagi 2012 misalkan. 2014 dikurang 2013 dibagi 2013, itulah selisihnya atau selisihnya. Atau juga bisa dilonkan natural log supaya nanti datanya stasioner. Tetapi ada ujinya stasioner atau tidak. Itu namanya uji root test. Uji root test nanti akan saya ajarkan mungkin minggu depan kalau bisa terkejar. Uji root test itu stasioner atau tidak. Kemudian nanti diuji juga datanya dinamis atau tidak. Gitu ya. Oke. Lalu apa pengaruh dari autokorelasi? Nah, kalau ada terjadinya autokorelasi, estimator metode kuadrat terkecil masih linear. Estimator metode kuadrat terkecil masih tidak bias. Gitu. Estimator metode kuadrat terkecil tidak mempunyai varian yang minimum, no longer best misalkan. Autokorelasi akan menyebabkan estimator hanya bersifat lu. Lu itu linear unbiased estimated. Tapi tidak lagi blue, base-nya tidak ada. Kalau di autocorrelation. Yang dilihat dari uji Darwin-Watson atau uji Brugh-Godfrey. Tapi yang paling mudah uji Darwin-Watson. Contoh, nih. Uji Darwin-Watson, program statistik menyediakan fasilitas nilai D, koefisien DW. Nilai D kisarannya 0 sampai 4. Nah, coba kita perhatikan berapa Darwin-Watson sini tadi. Nih, kita cek. Darwin-Watson 2,50 atau 2,51. Nih. Nilainya betul kan? Masuk antara 0 sampai 4. Tolak 0 berarti ada autokorelasi positif. Tolak 0. Tidak dapat diputuskan. Tidak tolak menolak 0 berarti tidak ada korelasi. Tidak dapat diputuskan, tolak 0 berarti ada autokorelasi negatif. Nah, kisarannya misalkan demikian ya. Tolak H0 berarti ada autokorelasi, nilainya 0 sampai DL. Kalau nilai Darwin-Watson-nya 0,9 berarti dia masuk ke sini. Ada autokorelasi positif, artinya ada hubungan antar variabel, ada pengamatan sebelumnya. Tapi kalau dia masuk ke sini 1,10 sampai D ini tidak dapat diputuskan. Nah, membingungkan. Nah, data yang baik di sini 1,54 sampai 2,46. Tadi sudah menyerempet ke sini, tidak ada dapat diputuskan juga. Tapi bisa mengarah ke sini dia. Jadi nilai Darwin-Watson yang kita inginkan antara 1, tapi ini tergantung ini ya, tergantung jumlah N-nya. Tapi biasanya 1,54 sampai 2,4. Ini tidak ada autokorelasi bila nilai D 0 hingga 1,10 disimpulkan bahwa data mengandung autokorelasi, demikian seterusnya. Langkah-langkahnya bagaimana? Bisa kita regresikan seperti ini tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah saya bilang kemarin Darwin-Watson antara 1,6 sampai 1,2,4. Nah, kalau yang kita hasilkan seperti ini, coba kita view koefisien. Kita cek lagi. Oke. Kalau pilihan yang seperti ini 1,39, dia ini masuk ke sini. Masuk ke ini. Tidak dapat diputuskan. Oke. Kalau yang begini 2,56 lebih tinggi. Ini masuk 1,45. Coba kita estimate lagi. Coba kita pilih. Ini fix, tapi kita pakai ordinary. Hasilnya bagaimana? 2,5. Tapi kita lihat ini signifikan tetap pakai fix lebih rendah. Kita estimate lagi. Kalau kita lihat pakai dia data coefficientnya kita buat ini cross section syukur 2,5, tapi di sini kelihatan signifikannya masih ini. Nah, itu bisa kita cek-cek menggunakan ini tadi. Tapi kalau masih tetap juga coba nilai variabelnya kita di-lockkan semua.
Di-lockkan atau dibuat diferensiasi. Gampang, di-lockkannya bagaimana? Biasanya bisa diginikan. Lon, kalau di sini bisa nggak? Lon, kalau dia nurut. Atau kita olah dulu pakai lon FDR. Kalau dia nggak mau, kita ubah di Excel-nya. Excel-nya di-lonkan dulu. Atau bisa nggak? Saya coba seperti ini. Sepertinya nggak bisa. Oh, nggak dikenal dia. Coba kalau dia kalau begini ya berarti coba kalau dilanjutkan langsung. Oh, nggak mau dia. Dia harus diolah dulu di sini. Harus diolah dulu di sini. Di sini harus dibuat lon ini roa gitu ya. Kemudian lon dari FDR, lon dari Bopo, lon car bisa saja di run di sana di tadi di NVF. Nah, di sini fungsinya gimana? Tinggal gini aja sama dengan lon enter, udah copy semuanya. Kecuali yang nggak ada stop dulu udah. Nilai ini yang kita pindahkan ke sana. Itu transformasi. Halo? Nilai ini bisa kita pindahkan ke sini. Waduh, terus sekali berubah. Ini cross sector residunya ada langsung ketahuan ya. Dua kali klik, dua kali. Open. Nah, di sini kalau kita mau ngopi tadi ya dilonkan tadi, taruh aja kursor di sini, pindahin aja ke sana. Kopi. Wis. Mas bisa. Jalankan. Kita ubah ininya. Misalkan tadi di sini jadi lon semua. Copy aja ini. Sini tambahkan lonnya. Lon. C. Coba kita pakai ini misalkan setelah pakai PKP gimana? Lebih bagus ya kira-kira? Oh belum. Ini 1,6 dia. 1,6 coba kita pilih.
signifikan C-nya aja. Kemudian kita pakai efek katanya. Satu koma 1,5 yang ini 1,5 tetap aja ya, memang kurang bagus, coba ya, tinggal kita estimate aja, coba ROA-nya aja. Dari wide cross section. Nah ini masuk. Langsung masuk yang ini kan. 68%, ini masuk 2,4. Nah gitu kira-kira Bapak Ibu. Jadi ada proses kita otak-atik juga. Misalkan perlu coba saya ulang lagi ya. Coba kalau saya pakai long. Halo Dok. Halo. Nah. Pak Dok. Yap. Kedengaran Pak? Ya, halo. Ya, silakan. Jelas? Halo. Halo. Halo Bapak. Halo. Ya, silakan. Tidak dengar dia ya. Oke, nanti kalau beliau manggil lagi kita ini kan. Oke, saya lanjut dulu Pak ya. Ini untuk menguji Darwin-Watsonnya. Kemudian kalau Darwin-Watsonnya di sini kelemahan Darwin-Watson jika uji DW hanya berlaku variabel dependen bersifat random. Model yang dianalisis dinyatakan menyertakan data diferensiasi, misalnya model autoregresif AR uji DW berlaku AR1, AR-2 dan seterusnya. Jika uji DW tidak dapat digunakan, ya kalau di AR2. Alternatif menggunakan uji Darwin-Watson ya. Darwin H, uji DW tidak dapat digunakan pada model rata-rata bergerak, ya betul, moving average. Bisa menggunakan alternatifnya uji Bruce-Goldfried, uji BG. Nah, cara uji BG seperti ini ya, mungkin nggak terlalu ini. Tapi intinya Bapak Ibu sekalian itu nanti bisa sambil jalan menentukan autokorelasi, bagaimana struktural relasi, bagaimana supaya hasilnya lebih bagus. Itu sebenarnya ada banyak trik-triknya ya, yang jelas. Yang paling utama teorinya harus kuat dulu. Kita tentukan variabel ini, variabel apa yang mau dipakai, itu menentukan hipotesis dan menentukan semua variabel yang mau digunakan untuk model ekonometrik kita itu harus kuat secara teori. Itu yang paling utama. Kemudian kalau misalkan ngolahnya begitu diolah banyak yang tidak, misalkan ada kurang bagus, ada bermasalah di mana, gitu misalkan ada yang tidak masuk akal, misalnya itulah ekonometrik ya. Kadang-kadang kita harus menambahkan variabel, harus membuat variabel itu dinaturalkan, menjadikan diferensiasi dan sebagainya. Nah itu nanti akan saya ajarkan lagi kalau misalkan dia lebih begitu kita praktek, kita lanjut nanti sambil jalan bisa itu, sambil jalan, tidak mesti harus sekarang harus beres ya, tapi yang jelas itu Bapak Ibu akan ketemu hal seperti itu kalau misalkan waktu saat ngolah data nanti akan paham, misalkan oh berarti variabel yang saya gunakan misalkan kurang pas atau hipotesis, atau saya harus melakukan treatment yang lain. Tetapi treatment itu boleh dilakukan selagi menggunakan prosedur dan cara yang ada secara ilmiah, tidak ada masalah. Kemudian yang mau saya lanjutkan sedikit, ada lagi namanya uji panel data dinamis. Kalau selama ini data yang kita gunakan itu panel data statis ya,
Ini namanya panel data dinamis. Panel data dinamis ini tentu melihat dari waktu ya. Di sini model data statis ya sebelumnya. Nah, estimasi staking dengan data OLS kemarin. Jika misalkan alpha 1 time invariant efeknya berkorelasi dengan IT, regressor model tersebut disebut model tetap yang tadi. Jika alpha ke I tidak berkorelasi dengan IT, model disebut efek acak. Nah, itu yang tadi sudah kita coba jelaskan. Oke, Bu Junengsi, ada yang mau ditanyakan? Iya, terima kasih Pak Dokter. Mohon maaf. Sedikit aja sih ini atas dasar ketidaktahuan saya. Kita kan bahas mengenai panel data atau time series nih Pak Dokter. Sementara kita sudah punya 2 aplikasi yaitu IPUS dan Minitab 16 ya Pak Dokter. Nah, apakah bisa data panel atau time series ini jika kita menggunakan Minitabs gitu? Kemudian yang kedua, kenapa ya Pak Dokter? SPSS. Oh, bukan. Time series Pak Dokter, apakah bisa menggunakan Minitab 16 yang sudah Oh sama-sama? iya. Kemudian pertanyaan kedua Pak Dokter, kenapa ya untuk contoh-contoh soal atau kasus di ekonometrika itu menggunakan data-data keuangan yang jujur menurut saya kan belum familiar ya dengan nama-nama variabelnya gitu. Coba kalau menggunakan mungkin dari manajemen SDM saya agak tidak berpikirnya agak keras gitu. Itu sih Pak Dokter, terima kasih. Oke. Ibu pertanyaannya bagus. Memang kalau bisa dia, tetapi tidak kalau panel data khusus time series bisa di Minitab bisa pakai time series. Tetapi dia tidak ada bisa dipaksakan kalau mau pakai panel data bisa. Tetapi yang kenapa saya ajarkan EPIUS itu lebih kepada econometric views khusus untuk econometric sebenarnya ya. Jadi dia mengadap bisa panel data, bisa time series, dia sangat lengkap. Bahkan saya bisa mengadakan analisis siklus bisnis sampai bisa memprediksi, bisa tahu berapa akurasinya prediksi dengan data time series itu saya lebih suka pakai EPIUS ya. Ada yang lebih lengkap lagi, Stata, dan bahkan lebih canggih lagi namanya SAS ya. Tetapi kalau Minitab itu lebih untuk saintis ya biasanya. Kalau yang komprehensif bisa saintis, bisa database yang sangat lengkap itu namanya SAS ya. Tetapi kalau SAS itu softwarenya mahal sekali ya. Biasanya yang mampu di Indonesia itu ya beberapa perusahaan besar seperti Astra mungkin beli ya, atau lagi perusahaan seperti yang khusus survei itu ya, apa tuh marketing itu punyanya itu lupa saya namanya itu biasanya pakai SAS ya. Tetapi kalau EPIUS itu memang lebih cocok untuk data ekonometrik. Nah, kenapa kok datanya terkait ekonomi keuangan? Memang sebenarnya ekonomi keuangan, ekonomi datanya data ekonomi makro dan ekonomi mikro ya, semuanya terkait dengan keuangan dan ekonomi dan bisnis ya. Tetapi nanti Ibu akan kami ini karena yang paling dekat, apalagi dari buku Gojarati itu kan dari pertama udah bilang EPIUS ekonometrik itu hanya untuk pemodelan masalah ekonomi dan keuangan dalam bentuk matematik dan statistik ya gitu. Tetapi memang basisnya ya tentu ya harus terkait dengan masalah ekonomi makro, masalah keuangan. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga nanti yang mata kuliah terkait dengan SDM, yaitu saya akan kaji itu pakai SEM Structure Equation Model atau analisis PET, itu nanti kita pakai LISREL. Itu Ibu bisa, itu ekonometrik juga tetapi sudah arah ke multivariat dan bisa diaplikasi dengan survei, entah itu marketing, entah itu SDM dan sebagainya. Tetapi karena kalau saya ngajar ekonometrik nggak pernah cerita masalah panel data, masalah itu nanti menyimpang dari ilmu mazhab ekonometrik yang diinikan ya, yang di tapi makanya saya sangat yakin, makanya saya tidak mau ngasih Ibu rumus-rumus saya suruh hitung, itu kan pasti pusing kan ya. Makanya saya tidak saya ngajar ekonometrik beda dengan saya ngajar saya lihat teman-teman dosen-dosen Unpad atau IPB yang ngajar ekonometrik yang betul-betul diajak mikir orang ilmu ekonomi betul ya. Tapi saya
lihat dokter kita, orang dokter kita dokter filosofi sebenarnya, dokter ini kita ya, ilmu manajemen ya. Tetapi saya kayaknya nggak bisa lagi kalau saya ajak betul-betul mikir rumus-rumus seperti itu ya. Cuman jangan sampai tidak kenal ya. Kalau baca buku ekonometrik Gujarati, Bapak Ibu suruh mikir benar ya, sampai gimana cara menemukan rumus ini, dari mana sumbernya. Tetapi saya pikir itu mah nggak terlalu penting waktu kita waktu kita disertasi kan aplikatif sebenarnya kan, bagaimana implementasi. Cuman dasar teori manajemen ekonomi itu harus ada gitu ya. Kemudian nanti ada dasarnya, ada saatnya Bu, saya akan ajarin pertemuan keberapa ya? Nanti pertemuan ini pertemuan ke-6 ke 7 Pak Herman? 6. Nah, rencana saya minggu depan itu saya sudah mengajarkan ke arah ekonometrik yang regresinya regresi logistik. Misalkan Ibu ingin menentukan apakah misalkan orang itu ikut atau tidak pelatihan. Orang ikut atau tidak pelatihan itu ditentukan oleh apa? Orang misalkan ikut pelatihan itu sangat tidak setuju, sangat tidak puas, cukup puas, sampai sangat puas, itu dipengaruhi oleh apa? Itu saya menggunakan regresi ordinal logistik. Dan mungkin saya usahakan mungkin minggu depan sudah bisa saya mulai ceritakan itu. Dan itu ekonometrik yang di SDM itu Bu. Nanti ada disertasi yang mungkin saya akan sedikit kupas tentang pengaruh reformasi perpajakan terhadap kinerja organisasi pajak DJP. Nanti bisa kita lihat menggunakan regresi ordinal logistik. Ada juga saya akan kasih contoh kajian waktu saya jadi menang dapat riset Grand Bank Indonesia tahun 2018 tentang financial inclusion. Apakah seorang itu di lembaga keuangan mikro itu orang inklusi atau tidak, dipengaruhi oleh apa? Gitu ya. Apakah dipengaruhi oleh penghasilannya, income per kapita, dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, bisa Bu. Ada juga waktu saya ngajarin orang tentang orang punya kartu kredit atau tidak, gitu ya. Atau orang itu mencicil penggunaan kartu kredit berapa kali, dia mencicil berapa kali, itu bisa menggunakan ekonometrik juga. Tapi ekonometriknya beda. Ekonometriknya tadi pakai regresi logistik. Insya Allah kalau ini nggak ada halangan, minggu depan sudah mulai masuk ke sana. Tetapi kalau ini betul-betul agak jelimet istilah-istilah keuangan ya, yang betul-betul ya, saya sendiri bukan orang keuangan tapi terpaksa belajar itu kan, terpaksa karena sering ngajarin orang, akhirnya tahu sendiri apa itu cash flow problem ya. Pak Zeze mana? Pak Zeze kan paham yang kayak gitu kan. Ya, Oke. Ya, paham ya Bu ya? Terima kasih Pak Dokter. Kita lanjutkan sedikit, tenang aja Bu, nanti ada waktunya saya ngajarin Ibu yang bisa digunakan SDM. Enggak punya untuk Pak Zeze semua kan, kalau untuk Pak Zeze semua curang gitu kan. Ya. Tapi minimum nanti begitu Ibu paham nanti. Kalau misalkan ada yang perlu diolah pakai ekonometrik itu bisa. Nanti mungkin ada sesinya bagaimana ekonometrik itu menyenangkan gitu. Oke. Pak Dokter, terima kasih. Oke, kita lanjutkan sedikit ya. Ini saya ajari tentang ini tadi. Di sini kalau kita menggunakan statis tentu tidak bisa tentu ada efek tadi, efek peak effect atau random effect atau OLS atau Panelli square tadi ya. Nah, model data dan berikutnya model data dinamis. Tentu karena ada time, ada waktu, ada waktu, tentu ada namanya dinamis ya, tergantung waktunya. Nah, ketika selang peubah dependen muncul, ada endogeneity problem ya, penduga akan tidak konsisten dan bias. Nah tadi, maka harus ada namanya itu, hujan lebat ya, ada hujan. Oke, nggak apa-apa. Pak Zeze itu dekat rumah Pak itu ya, rumah Pak Herman ya. Kemudian pendugaan akan tidak konsisten dan bias ya, kalau misalkan tetap pakai statis itu. Tapi makanya ada namanya
Airelano dan Bond menyarankan menggunakan moment condition yang dapat mendekati melalui kerangka GMM. Nah, GMM itu first difference GMM atau FDGMM, ada lagi sistem GMM, sistem GMM atau SysGMM. Ini yang namanya dinamis. Nanti waktu kita ngeran, di sini ada nih, waktu kita ngeran, tentu di sini tidak lagi pakai ini, tapi pakai yang ini nih. Tinggal ngubah itunya aja kok. Kalau misalkan, jadi ada namanya general method moment atau dynamic panel data. Jadi datanya dinamik. Nah, itu. Kalau hasil yang tadi yang kurang bagus, bisa kita pindah ke sini. Ya. Oke. Jadi first different GMM kalau misalkan dia itu tidak stasioner tadi. Kalau misalkan datanya stasioner bisa saja pakai first different GMM, bisa sistem GMM. Kemudian ini namanya continuum ya, dari peak effect, random effect, GMM, OLS. Kemudian Arilano Bond estimator mengatakan dalam model panel data dinamis, situasi secara substansi berbeda dengan model data statis. Karena apa? Karena YT1 akan bergantung pada alfa ke I dan tidak tergantung pada perlakuan alfa ke J. Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan method of moment dapat digunakan. Arellano dan Bond menyarankan pendekatan generalist method of moment. Jadi menggunakan GMM. Pendekatan GMM merupakan salah satu yang populer. Ada dua alasan yang mendasarinya, yaitu GMM merupakan common estimator yang memberikan kerangka yang lebih bermanfaat untuk perbandingan dan penilaian. GMM memberikan alternatif yang sederhana terhadap estimator lainnya, terutama terhadap maksimum likelihood-nya. Ini menurut Airlano Bond estimator. Kemudian, namun demikian, ya, GMM estimator juga tidak terlepas dari kelemahan ya. Adapun beberapa kelemahan model ini adalah GMM estimator adalah asymptotically ya efisien dalam ukuran contoh besarnya, tetapi kurang efisien dalam ukuran contoh yang terbatas. Jadi dia akan efisien kalau dalam contoh besar, tapi kurang efisien dalam contoh ukuran yang tak terbatas ya ini. Estimator ini terkadang memerlukan sejumlah implementasi pemrograman sehingga dibutuhkan suatu perangkat lunak software yang mendukung aplikasi pendekatan GMM. Ada dua jenis prosedur estimasi GMM yang digunakan untuk penelitian terdahulu dalam mengestimasi model autoregresi linear. Namanya first different GMM atau FDGMM atau sistem GM atau SysGMM. Nah, first different GMM, FDGMM seperti ini. Persamaannya YIT alpha YIT ditambah mu IT. Alfanya harus nilai mutlak alfanya harus kurang dari 1. Di mana mu IT atau UIT nih. UIT mu I ditambah VIT ya. Nah, ini yang saya bilang sama Bu Juna yang tadi, rumus-rumus ini yang bikin ngejelimet kan. Kemudian bebas di mana ya UIT dan MUIT plus PIT itu mendekati IED 0 sampai keragamannya sampai mu pangkat kedua ya, bebas satu sama lain dan diantara mereka sendiri. Pertama-tama kita first different kan untuk mengeliminasi efek individu. Jadi lakukan first different. First different itu dia dikurang yang saat ini kurang sebelumnya gitu. Itu untuk mengulang. Kemudian ada lagi perlu diketahui PIT -1 adalah MA1 dengan akar unit untuk T sama 3. Periode pertama yang kita amati. Ini kalau menggunakan seperti ini. Tapi ini semua teori-teori aja ya. Ya mungkin ini hanya untuk diketahui aja karena ini tidak enak ya. Belajarnya tidak enak ini. Ini kan delta PIT
PI 3 dikurang PI minus 2 itu. Ini artinya pengamatan inilah namanya diferensiasi error termnya. Perbedaan antara ini delta PI yang PI ketiga dikurang PI minus 2. Begitu juga selanjutnya PI minus 2 dikurang PI 1 misalkan. Dalam hal ini YIT instrumen yang valid karena berkorelasi dengan YIT YI2 kurang YI1 dan tidak dengan selama PIT tidak berkorelasi dengan serial. Akan tetapi untuk T4 periode kedua kita amati menjadi misalkan YI4 dikurang YI3. Nah, di situ ada data YI3 dikurang YI2 ditambah PIT dikurang PI3. Ini kalau persamanya seperti ini ya. Ya, kayaknya ini terlalu matematis ya, terlalu kita jadi kayak belajar benar-benar ya. Nah, di sini ada perkaliannya, menghitungnya bagaimana gitu ya. Ini teori-teorinya, tapi walaupun angka-angka teori-teorinya agak susah, nanti yang jelas ngitungnya mudah. JMM estimator ini tinggal di sini ya kita pilih aja ini pakai JMM sekian. Kenapa harus pakai ROA sekian ya kita run misalkan. Dependent variable mengikuti list regression include dan PTL. Ada panel optionnya sama, pakai pick effect. Nah di sini ada 2LS bisa menggunakan dia panel dia juga bisa menggunakan kayak regresi simultan. Ada instrumennya misalkan apa? Ini spesifikasinya begini. Coba kita run, bisa nggak? Dynamic wizard-nya gimana? Nggak usah. Nggak mau dia karena kurang. Datanya tidak cukup ya. Datanya terlalu sedikit. Kemudian, nah kira-kira ini kalau saya jelaskan semua mungkin agak membingungkan ya, apalagi sudah jam 4.30 ya. hampir 4.30. Saya sangat yakin ini ada agak sedikit ini ya. Nah, aplikasinya aja. Nah, oke, Cap 12 ada fungsi test di save ya. Ini nanti ini lebih kepada panel yang sudah udah lebih lanjut ya. Nah, kalau kita menggunakan model panel data statis, masalahnya ada penentuan model efek tetap dan efek acak. Untuk menentukan model yang terbaik, maka gunakan uji Houseman dan Houseman test. Dalam model panel dinamis, beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan model dinamis atau GMM paling sempurna. Pertama, konsistensi. Statistik Arellano-Bond tadi, M1 dan M2 digunakan untuk menguji korelasi serial yang terdapat pada level residual dari model data panel dinamis dengan GMM framework. Kemudian validitas dari instrumen, moment conditional diperiksa dengan menggunakan uji Sargent. Yang ketiga, tidak bias. OLS akan menyebabkan estimasi bias upward dan efek tetap akan menyebabkan estimasi bias downward ya. Pendugaan terbaik, konsisten, valid, ya tentu menggunakan harus mendapatkan penduga terbaik yaitu konsisten, valid dan tidak bias. Jadi menggunakan harapannya dengan menggunakan dinamis ini ya. FDGMM estimator memberikan koefisien positif yaitu dan kurang dari 1. Mengimplementasikan proses konvergen berlaku di Indonesia. Namun demikian koefisien ini jauh lebih rendah daripada estimasi efek acak downward bias. Sebuah pendekatan uji Sargent menyatakan bahwa peubah instrumen yang digunakan dalam FDGMM adalah tidak valid. Sehingga need more stronger instrumen, yaitu bisa saja menggunakan GMM SIS ya. Nah, ini tidak kayaknya kalau yang angka-angka ini belum saya terangkan sekarang ya. Soalnya saya lihat ini jam mau selesai, ini kali nggak masuk lagi kalau saya udah buatkan rumus-rumus ini ya. Tingkat konvergensi apa itu kan pure efektif.
state capital stock. Ini agak istilah-istilahnya memang agak apa tuh? Agak aneh ya Bu Juneng ya. Agak berat. Cobb Douglas, ada fungsi Cobb Douglas, constant return ya. Ini agak ya memang agak ini agak berat ya. Tapi nanti mungkin saya kasih dulu terus bahannya, kemudian nanti bagaimana aplikasinya, baru kita kalau LN tuh loan ya di natural lokal gitu ya. Ini banyak proses-prosesnya ya. Oke. Nah, kita langsung estimasi. Kalau pakai estimasi SIS GMM, estimasi dari question berada di atas efek tetap dan di bawah estimasi OLS yang sesuai dengan unbiased estimator. Nah, signifikansi statistik M1 dan tidak signifikan pada M2 mengindikasikan kurangnya second order serial correlation di dalam residual dari perbedaan spesifikasi konsisten estimator. Uji sarjan dan over identify restriction mendeteksi tidak ada masalah dengan validitas instrumen atau valid estimator. Jadi di sini ada namanya second order correlation, kemudian di situ bahwa uji sarjan dari over identify restriction mendeteksi tidak ada masalah dengan validitas instrumen. Jadi untuk ngetes valid atau tidak estimator, di sini convergent proses prevail. Tetapi speed is slow, katanya harus kecepatannya mungkin 29%. Regional income investment harus positif, memiliki hubungan positif. Kemudian itu contohnya ya. Ini dengan OLS estimation convergence seperti ini. Parameter misalkan GI T-1, hasil estimatif berapa? 1, sekian, standar errornya berapa? PP-nya sekian. Kemudian SIT 0,0112 dengan hasilnya sekian. XIT berapa? Di sini R square-nya tinggi sekali, R square adjusted 99, LHM head test-nya sekian. Ada lagi pakai peak effect estimator convergence di Indonesia seperti ini. Nah, kalau pakai peak effect, kalau yang ini pakai OLS, jadi effect estimator. OLS ini pakai peak effect. Kalau ini pakai peak effect estimasi, kemudian proses di Indonesia sama. Ini nilai implied sekian ya. Annual RE lawan FP random effect dengan cost effect C square sekian, PP sekian. Nah, ini untuk LM testnya, uji tow test dan sebagainya. Ada lagi kalau menggunakan, jadi di sini ngolah data dicek pakai OLS ya. Ini pakai OLS ya. Pakai peak effects ya. Lihat di LM test dan Darwin-Wilson-nya sudah masuk ini 2, sekian. Kemudian pakai peak effect estimator convergence process, dia masuk seperti ini ya, tapi ini jelek ya. Pakai FDGMM estimator, tes sekian, lambdanya, detail, sarjan tesnya sekian, uppernya sekian, tailnya area mungkin di sini tidak signifikan dalam tail area sekian. Kemudian pakai JMM, ya, sarjan tesnya sekian. Ini signifikan, tapi di sini lambdanya 0,29, upper tailnya berapa. Nah, itu contoh nanti mungkin minggu depan saya kalau sempat masih ada, dan kalau sudah cukup penting nanti saya cek lagi karena yang dinamis ini agak memang tidak sembarangan saya itunya, apapun menjelaskan dan sampelnya enggak sembarangan. Kenapa? Karena ini terkait sudah mulai berat ya. Untuk biasanya si model panel data dinamis ini sudah agak lanjut saya ngasihkan, tetapi mungkin cukup untuk diketahui saja karena ini Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri, bisa juga dilihat dari teori kapan saat harus menggunakan SIS GMM atau FDGMM gitu.
Tetapi ini memang untuk orang-orang ekonometrik yang lanjut. Mungkin ilmu manajemen ya tidak khusus ekonometrik ya, mungkin ya itunya. Nanti pertemuan berikutnya bisa saja apakah perlu apa enggak, tapi kayaknya tidak terlalu perlu karena ini sudah expand, mulai masuk ke expandnya ekonometrik dan kita kan bukan orang-orang yang keuangan ya. Ini kan apa, ada orang keuangan, ada ya Pak itu ya. Imam dan Pak Zezi. Pak Imam. Pak Zezi kalau mau ke sana ya nanti Pak Zezi kita dalami sendiri dan bisa dengan saya kita ini Pak bisa intent kalau mau memperdalam ke sana. Yang keuangan Pak Zezi aja berapa orang di sini? Sama Pak Imam tuh, Imam dan Makmum. Pak Imam. Ya. Oke, nanti kalau itu Pak Imam, Pak Bapak-bapak udah mulai berat itunya, mikir-mikirnya diferensiasinya, lag-nya. Saya pengennya itu berat tapi bagaimana mau simplify itu, tapi lihat tadi udah mulai keriting ya Bu Juneng ya kita. Ya, agak migrain. Bisa aja. Nanti minggu depan saya coba yang agak slow lah Bu, bagaimana caranya. Tapi yang ini tadi nanti akan saya share. Tapi kayaknya setelah saya cek-cek, wah ini kurang, bukan orang S3 khusus ekonometrik, bukan. Tapi kalau Ibu memang ada teman-teman yang mau ngambil ekonometrik ya, disertasinya ke arah ekonometrik ya memang harus itu ya. Tapi kalau cuman untuk disertasinya cuman ekonometriknya tidak sampai dalam begitu nggak pas. Mungkin cukup itu dulu ya hari ini ya, sudah tak terasa biasanya sudah jam segini. Bahkan nanti saya share. Dosen punten ada yang mau tanya sedikit. Oke. Saya dari Erna ya. Tadi saya nggak lihat yang uji asumsi klasik ya. Apa belum? Uji asumsi klasiknya memang belum. Uji asumsi klasiknya sebenarnya sudah di sini ya Bu ya. Iya. Di depan-depan tadi udah saya sendiri. Aduh, saya nggak begitu ini ya lihat. Nah, kalau uji itu ya. Uji asumsi klasik ini autokorelasi ya dari Bin-Watson, karena ini terkait dengan metode White. Sebenarnya asumsi klasiknya di sini Bu. Nah, ini multikolinialitas ya. Nah, karena dia beda dengan asumsi klasik yang normal ya, wajar, normalitas ada. Nah, kemudian kalau yang tadi justru sudah lewat semua itu tadi. Kalau misalkan datanya tidak stasioner, datanya tidak stasioner, misalkan apa yang dilakukan, uji root test apa ada itu. Tapi kalau sampai yang di sini tadi sudah lewat itu Bu. Dinamis itu sebenarnya sudah melewati itu, udah expand-nya. Tetapi kalau misalkan yang masuk uji asumsi klasik itu sebenarnya ini yang di atas ini tadi. Yang terkait dengan yang ini tadi. Ini asumsi klasik semua sebenarnya ini. Nih ya. Multikolinialitas ya. Kemudian heteroskedasitas, kemudian autokorelasi ya. Itu kemudian yang itu ya normalitas itu. Mungkin itu ada Bu, sebenarnya ada. Tapi di sini dibilang kalau di panel data dibilang BLUS tuh best linear unbiased. Nah, dia dilihat dari situ. Bahkan dia cuma dilihat dari Bin-Watson-nya aja dengan multikoliniaritas dengan uji itunya Bu, normalitasnya Bu ya. Oke, ada lagi? Kalau yang regresi biasa itu sebenarnya dilihat dari kalau pakai Minitab ketahuan langsung. Sebenarnya di residualnya juga bisa kelihatan Bu Erna. Cukup, ada lagi? Gimana Bu Erna? Jelas? Cukup Pak Dosen. Oke. Nanti kita kalau misalkan mau itu lagi nanti saya inikan bagaimana cara. Dan tapi yang jelas yang uji yang tadi ya uji
klasiknya itu klasik itu lebih kepada regresi biasa ya. Tapi di regresi panel data ada yang namanya uji BLUS tadi, Best Linear Unbiased Estimate. Oke? Cukup ya? Ada lagi? Udah mulai keriting ya, pusing kalau udah ke arah kesini ya. Hujan deras. Nanti saya usahakan yang minggu depan tidak yang seperti ini, tapi saya akan cobakan gimana mudah. Ini nanti saya buatkan contoh mudahnya supaya bisa lebih mudah dipahami. Oke. Mungkin minggu depan sudah masuk ke regresi logistik ya. Nanti akan saya coba terapkan di SDM bagaimana, di ini bagaimana. Oke, ada lagi? Cukup. Oke, terima kasih. Mohon maaf hujan lebat ya di Bogor, hujan lebat. Nggak tahu Bapak Ibu ada yang tinggal di mana aja ini? Kan kalau online nggak tahu. Pak Saiful itu di mana Pak Saiful? Nggak tahu saya. Masih di Bogor juga. Nah, Bu Erna di mana Bu Erna? Bogor, Pak. Bogor. Cikarang dok, Bogor hujan semua Cikarang. kita ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan mungkin nanti saya carikan supaya cacing-cacing itu nggak keluar bikin pusing kan. Nanti saya buat simplify ya, bagaimana cara penggunaannya. Kemudian saya arahkan bagaimana kita belajar regresi logistik minggu depan. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Yo, sama-sama. Dokter. Terima kasih semuanya.